permasalahan ini pusatnya adalah karena game online gitu. Oke. Justru Mensesnek berapa kali menyatakan bahwa banyak variabel lain gitu, terutama Oke. bullying, dan itu yang kita mau fokuskan. Hmm. Nah, nanti apakah pemerintah akan mengkonsepkan bagaimana untuk mengcounter para rekruter yang ada menyusup ke dalam game anak-anak ini? Nah, itu akan pastinya sebagai salah satu stakeholders juga para gamers Oke. ini juga sangat dibutuhkan untuk pendapatnya, karena nggak mungkin orang kayak saya yang nggak main game lalu bisa mengerti Ya, bagaimana itu tadi. psikologis kita game Ya. itu tadi nanti di sana. Oke, jadi bisa ya melibatkan gamers-gamers juga untuk saya sama-sama campaign gitu juga kan untuk hal yang positif sama-sama untuk melakukan pendidikan, pendampingan terhadap anak-anak itu nggak ada salahnya. Tapi saya ingin tahu juga deh Mbak Ulta, karakteristik anak yang disasar jaringan terorisme itu sebenarnya kayak gimana? Apakah hanya yang memang kurang komunikatif atau memang ada karakter-karakter yang secara umum bisa disusupi jaringan-jaringan teror ini? Oh iya, biasanya itu menyasar dalam, kalau Densus tadi menyebutkan ada 110-an ya. Ya. Eh, dan itu bukan semuanya lewat game online loh. Jadi Oke. saya tadi komunikasi sama kolega saya, seorang akademisi yang juga berkecimpung di dunia counter teror ini. Mhm. Saya pengen klarifikasi apakah 110 itu adalah semuanya lewat game online. Ternyata enggak Enggak juga gitu. ya? Oke. Tetapi memang faktor media sosial itu sangat mempengaruhi. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana anak-anak yang seperti apa yang kemudian ditarik oleh rekruter ini gitu kan? Biasanya itu adalah anak-anak yang mempunyai kerentanan psikologi dan emosi gitu. Mereka mencari identitas diri, atau mereka korban bullying Hmm. dan marginalisasi sosial. Itu ditemukan di dalam beberapa case. Oke. Nah, termasuk juga yang paling penting itu adalah kerentanan dari keluarga. Oke. Karena harus diperhatikan betul problem di dalam lingkungan terkecilnya yang menjadi Hmm. sasaran kelompok radikal. Oke. Nah, kelompok radikal ini biasanya karena anak ini lebih ekspresif di media sosial atau di game tersebut karena dia punya alter ego gitu Ya. kan. Jadi dia bisa lebih lebih terbuka kepada orang yang tidak dia temui secara fisik, tapi dia temui dan dia berkomunikasi lebih intens di situ. Oke. Nah, ini yang menjadi penting dan mengingatkan saya tadi ketika mendengar pernyataan Pak Kepala Staf Kantor Staf Presiden Mhm. bahwa kesini-sini tuh kita itu lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya atau Ya. dunia virtual dibandingkan di dunia nyata Ya. gitu. Oke. Nah, oke, itu memang kalau saya amati pola rekrutmen jaringan teror ini terus berkembang ya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Kalau dulu kan memang mungkin masuk lewat agama mungkin ya. Nanti berkembang lagi sekarang masuk lewat media sosial lalu game online. Nah, kira-kira yang harus diantisipasi kanal-kanal lain ada nggak sih yang potensial juga disusupi perekrutan jaringan teror ini yang harus kita antisipasi sama-sama Mbak Ulta? Iya, ini kan masuk ke dalam apa, langkah pemerintah, tetapi karena ini adalah anak-anak, lingkungan terkecilnya itu adalah keluarga. Jadi Hmm. keluarga dulu yang perlu waspada. Setelah keluarga kemudian sekolah. Jadi Oke. tadi Mbak Citra bilang kan kalau misalnya kita tuh harus melihat ini secara keseluruhan, secara holistik gitu. Karena memang mereka ini masih eh, apa lingkup bergaulnya itu masih kecil, masih, Hmm. tapi di internet mereka bisa mendapatkan berbagai macam gitu. Nah, jadi kita harus mulai dulu dari orang tua dan sekolahnya, Mas. Oke. Nah, Ya. baru nanti pemerintah akan membantu memfasilitasi apa yang diperlukan. Apakah bentuk bimbingan. Intinya tuh anak-anak itu harus bisa lebih terbuka kepada orang tua dan Oke. gurunya dibandingkan dengan anonim yang dia temukan di Ya. media sosial Hmm. gitu. Yang kita tidak tahu intensinya mau dibawa kemana anak Oke. tersebut. Lagi-lagi pola komunikasi in real life ya, bukan virtual, itu lebih penting sepertinya untuk mencegah Ya, hal-hal ini bisa disusupi oleh rekrutan jaringan teror. Saya terakhir ya, ke ya.
Ya, saya terakhir ke, oh silakan Mbak Ulta, ada yang mau ditambahkan singkat? Satu lagi aja saya jadi teringat kalau nggak salah itu tahun 2024 itu pemerintahan Singapura Oke. pernah menangkap seorang anak yang membuat simulasi perang di Afghanistan lewat Roblox gitu. Ini boleh sebut. Oke. Ya. Jadi dia membuat simulasi perang, lalu dia glorifikasi kekerasan di sana dan yang kayak gitu itu udah bisa ditangkap oleh mereka. Tapi tangkapnya bukan artinya mungkin kalau di bawah umur tidak untuk Ya, ya. ditahan ya, tapi lebih ke Oke, rehabilitasi. itu tadi sistem deteksi dini dengan provider-provider game online juga Ya, perlu sebenarnya dijalan oleh pemerintah supaya mendeteksi dini hal-hal seperti Satgas itu. mungkin lebih lebih tepatnya itu Satgas karena ini Satgas ya, multi oke. Task force dimensi ya. kan Mas ya. Oke, Mm-mm. terakhir saya ke Mbak Citra, ya kita sebagai gamers gitu ya, pengen juga kasih tips deh ya buat anak-anak misalnya, atau buat orang tua terutama. Apa ada tips khusus buat menghindari agar anak-anak yang suka game online ini tidak menanggapi atau menganggap kekerasan itu hal yang biasa dan juga tidak menindaklanjuti itu sebagai sesuatu yang harus mereka lakukan gitu kira-kira? Oh, kalau menurut aku kuncinya sebenarnya balik lagi ke orang tua dan Sama lingkungannya ya? sih. Iya, sama. Jadi anak diajak berdiskusi dari awal, mana yang boleh ditiru, mana yang tidak, dan jelaskan bahwa tindakan dalam game tidak boleh diaplikasikan di dunia nyata dan diberikan contoh yang nyata konsekuensinya. Jadi orang tua juga perlu hadir bukan hanya untuk melarang, tapi ditunjukkan minatnya apa yang dia pengen mainkan dan apa yang mereka temukan dan gunakan itu sebagai edukasi mengenai etika, empati, dan juga tanggung jawab. Kayak gitu. Oke, ini pesan buat para orang tua yang sangat berharga malam hari ini diskusi kita. Apapun platform yang mereka konsumsi, mau game online, medsos, sepertinya pola komunikasi in real life tadi dengan kehidupan nyata, bukan virtual, itu jauh lebih penting. Dan porsinya harus lebih besar di dunia nyata ketimbang dunia maya. Kira-kira seperti itu ya pembahasan kita malam hari ini dikesimpulan seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Ulta Leveniana Baban, tenaga ahli utama KSP, dan Citra Cantika, pemain game online, telah memberikan perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat selalu, selamat malam. Sampai jumpa, terima kasih Mas. Terima kasih. Selamat malam.